Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 769. Guan Qianqian berkata dengan lantang, Paman Yunliang, tolong jangan katakan apapun. Saya adalah putri Dewi yang kamu sukai. Pria yang disukai Dewi favoritmu juga merupakan ayah dari putri yang dilahirkannya dengan pria yang disukainya. Tepat di sampingku. Si Yunliang, ini. Setelah frustrasi, dia hanya bisa tertawa bersama Guan Qianjun. Guan Qianjun bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu mengetahui sesuatu yang baru? Si Yunliang melihat sekeliling dan mengangguk, iya. Ada 11 orang yang berpartisipasi dalam pesta undangan Pulau Black Iron Pass Su, termasuk Anda dan saya, oh. Tidak termasuk putri Dewi saya. Guan Qianjun, ini. Dia juga melihat sekeliling, lalu berkata dengan marah, bukankah aku punya mata? Apakah ada yang lain? Si Yunliang merentangkan tangannya, dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana kalau kita bertanya tentang situasi sekitar? Guan Qianjun sudah bertanya lebih dulu. Di helikopter besar ini, selain 2 pilotnya, memang ada 12 orang di dalamnya. Mereka semua menerima surat besi hitam lalu berangkat ke Pulau Guansu. Setelah diinterogasi secara detail oleh Guan Qianjun, ternyata benar. Menemukan sesuatu. Orang-orang ini kurang lebih memiliki hubungan keluarga dengan Su Qingyi. Boleh dikatakan mereka berasal dari 3 agama dan 9 aliran, namun mereka bukan berasal dari 3 agama dan 9 aliran yang ada di dunia, melainkan berasal dari semua profesi. Seorang wanita yang hampir berusia 50 tahun pernah bekerja sebagai pengasuh Su Qingyi. Seorang pria berusia 40-an, pemilik bank bawah tanah, meminjamkan uang kepada Su Qingyi. Seorang pria berusia 30-an yang bekerja sebagai penjaga keamanan di kediaman Su Qingyi. Seorang bos dengan kekayaan bersih ratusan juta pernah mengejar Su Qingyi ketika dia relatif tertekan, dan bahkan mengalami beberapa pengalaman tidak menyenangkan. Ketika Guan Qianjun menanyakan semua pertanyaan ini dengan jelas, dia sudah memahami konteks umumnya. Si Yunliang sebenarnya tidak bodoh, dan dia dengan cepat menebak poin kuncinya. Bos Guan, menurutku, karena mereka semua mengenal dan dekat dengan Qingyi, mungkinkah ada orang seperti itu yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan kita? Jadi kamu ingin mengetahui kebenaran tentang kematian Qingyi? Mungkin, temukan pembunuhnya. Dia merasa mungkin ada pembunuh di antara kita, bahkan kamu yang menjadi suaminya. Berbicara tentang ini, si Yunliang masih sedikit sedih. Guan Qianjun mengangguk, lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Tidak peduli apa yang dikatakan si Yunliang, dia pura-pura tidak mendengarnya. Bagaimanapun, saya akan segera kembali ke Pulau Guansu, dan belum terlambat untuk mempelajarinya lebih lanjut. Di dalam helikopter, setelah semua orang saling mengenal, mereka juga merasa gelisah dan khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Namun, mereka semua punya alasan untuk datang. Beberapa, seperti si Yunliang, memiliki kasih sayang khusus pada Su Qingyi dan ingin mengetahui kebenaran tentang kematiannya. Beberapa hanya ingin bepergian untuk bersantai. Beberapa mendengar bahwa mereka dapat melunasi utangnya datang ke sini. Ada lotere, dan hadiah utamanya 100.000 yuan. Terlihat pihak penyelenggara sangat bijaksana dan telah meminum obat yang tepat. Helikopter hanya terbang sekitar setengah jam dan sampai di Pulau Guansu. Dan, tepat di seberang pantai, sampailah pada puncak gunung yang terletak hampir di tengah pulau. Pulau Guansu tidak besar, dan seseorang dapat berjalan mengelilingi pulau dalam waktu kurang dari 1 jam. Di puncak gunung, Anda bisa melihat laut dari segala arah. Begitu pesawat mendarat, seseorang segera datang dan membawa mereka ke sebuah gua besar. Gua ini minimal seukuran 2 lapangan basket, hanya saja tidak ada airnya, yang lainnya seperti gua tirai air. Misalnya, terdapat berbagai meja batu, bangku, dan tempat tidur terbentuk. Ini adalah contoh sempurna dari kecerdikan alam. Ketika Guan Qianjun dan yang lainnya dibawa masuk, sesuatu yang sangat aneh muncul di atas tebing yang berjarak sekitar 50 meter dari pintu masuk gua. Itu seperti genangan besar adonan, tapi warnanya ungu kehitaman, bergoyang, dan seperti sepotong besar daging cincang, terlihat sangat gemuk dan menjijikkan. Dari daging cincang yang tidak rata, sebuah wajah perlahan muncul. Wajah manusia. Wajah manusia dengan cepat menonjol dari kumpulan daging dan berubah menjadi kepala utuh. Semua rambutnya rontok, seolah-olah terkorosi, bahkan kulit kepala pun berlubang, yang terlihat cukup menakutkan. Bahkan ciri-ciri wajahnya pun seakan berubah menjadi cairan kental, mengalir ke bawah. Mungkin sebentar lagi ciri-ciri wajahnya akan hilang, hanya menyisakan wajah yang telanjang. Kemudian,
Kepala dan wajah menakutkan ini muncul di leher dan tubuh bagian atas, tetapi ia tidak memiliki lengan. Samar-samar dapat dikenali dari fitur wajahnya bahwa dia adalah Dongfang Xingchen. Dia baru saja meminjam jimat pelarian yang diberikan oleh Tian-Tian dari Sekte Naga dan Harimau dan melarikan diri ke Dongfang Xingchen di Pulau Guansu. Pada sepasang rongga mata yang sama-sama tidak rata, terdapat dua bola mata menonjol yang berukuran 1 atau 2 kali lebih besar dari rata-rata orang. Itu ditutupi dengan mata merah dan tampak lebih menakutkan. Dia menatap lubang itu. Penuh dendam. Dongfang Xingchen mengeluarkan suara serak. Guan Qianjun, kamu akhirnya sampai di sini. Aku akhirnya menunggumu. Aku ingin memakanmu. Kamu akan menjadi nutrisiku. Tunggu saja aku, kamu telah membuatku sangat menderita. Potong anggota tubuhku, jadikan aku manusia dan hantu, dan sekarang aku seperti ini karena kamu. Jika kamu benar-benar menjadi monster, aku pasti akan memakanmu. Aku tidak akan pernah bersikap sopan. Saat dia berbicara, suara ini benar-benar mengungkapkan semacam kebencian yang tak ada habisnya, dan tak ada habisnya. Nafsu makan. Sepertinya dia bukan manusia lagi, tapi monster pemakan manusia. Saat ini, terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari sana. Begitu dia mendengar langkah kaki, wajah Dongfang Xingchen tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi dia tidak punya pilihan. Ketika dia menoleh, kemarahan, kebencian, ketakutan, kebencian dan distorsi di wajahnya semuanya berubah menjadi senyuman menghadapi. Meskipun senyumannya sangat jelek, lebih jelek daripada menangis, kamu masih bisa tahu bahwa dia memang sedang tersenyum. Orang yang berjalan ke arahnya adalah seorang pria kurus. Namun orang ini terlihat sangat menakutkan. Walaupun ia memiliki kepala, anggota badan, dan badan manusia, bahkan bagian di bawah lehernya tidak ada bedanya dengan orang normal, namun kepalanya seperti melon yang bengkok dan kurma yang terbelah, lebih mirip orang yang telah digigit beberapa kali. Tampaknya sedikit tidak lengkap, terutama Tian Lingjie yang sangat tenggelam. Ada lubang yang besar, dan jika hujan akan benar-benar berubah menjadi kekacauan yang menguras otak. Fitur wajahnya juga sepenuhnya terdistorsi. Tampaknya sangat aneh. Ini jelas bukan orang normal. Jika saya harus menggunakan seseorang untuk mendeskripsikannya, dia akan menjadi seperti monster biokimia di film plasma barat. Jenis yang selamat dari serangan biologis dan telah bermutasi sepenuhnya. Dia melihat ke arah Dongfang Xingchen yang seperti monster, dengan senyum cerah di wajah jeleknya. Dia berkata, mengapa kamu di sini? Aku sudah lama mencarimu. Saudara Xingchen, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Bab 770. Orang ini awalnya tidak terlihat seperti laki-laki atau perempuan, dan tidak ada cara untuk mengetahui jenis kelaminnya, tetapi ketika dia berbicara, dia memang terlihat seperti perempuan, mungkin paling banyak berusia sekitar 20 tahun. Hanya saja suaranya sangat tajam dan tidak enak, dan siapapun yang mendengarnya akan merasa ngeri. Dongfang Xingchen memaksakan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis padanya, lalu berbalik dan mengangkat dagunya dengan keras ke arah pintu masuk gua. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Mei Mei, musuhku ada di sini, dan itulah orangnya. Bajingan itu memotong anggota tubuhku dan mengubahku menjadi orang tak berguna, lalu tiba-tiba membuatku berakhir di sini dan dalam situasi ini. Aku harus membunuhnya. Kamu akan membantuku membunuhnya, kan? Dia musuhku. Ketika dia pertama kali memanggil nama, Mei Mei, dia hanya bisa gemetaran. Jelas sekali nama ini memberinya rasa tidak nyaman yang luar biasa. Meski berhari-hari telah berlalu, aku masih tetap panik. Tidak ada cara untuk menghubungkan nama cantik seperti itu dengan gadis monster di depanku. Mei Mei mendekat dan melihat lubang di sana. Dia berkata, musuhmu, tetapi musuhmu adalah dermawanku. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan bisa datang kepadaku. Aku berencana untuk berterima kasih padanya. Apakah aku benar-benar ingin membunuhnya? Saat dia berbicara, dia menunjukkan ekspresi bersyukur, dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh lembut wajah Dongfang Xingchen. Meskipun tangannya tidak berbeda dengan anggota tubuh manusia normal, ada banyak benjolan padat yang muncul di kulit, dan benjolan daging meluncur di wajah Dongfang Xingchen. Meskipun dia sekarang telah menjadi monster, bahkan lebih menakutkan dari kecantikan ini, tapi aku menggigil. Tiba-tiba, wajah Mei Mei merosot dan dia bertanya dengan dingin, apakah kamu tidak suka aku menyentuhmu? Dongfang Xingchen dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, aku sangat membencinya. Aku benci dia karena mengubahku menjadi keadaan aneh ini, meskipun dia juga membuatku menemukan cinta sejati dalam hidupku, dan menemukanmu. Mei Mei,
Kalau bukan karena kamu aku tidak akan bisa hidup, tapi aku masih membencinya dan aku masih ingin membunuhnya. Apakah kamu tidak bersedia membantu pria yang paling kamu cintai dalam hidupmu untuk membunuhnya? Mei Mei mengangguk, tentu saja saya bersedia. Jadi jangan khawatir, meskipun saya menganggapnya sebagai dermawan, saya akan membunuh dermawan untuk kekasih saya, tunggu saja. Dengan cepat. Di pulau kecil ini, kami, sebagai keturunan, akan selalu membuat keputusan. Bahkan jika kami dibeli oleh kalian manusia, kami telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Setiap penyusup yang tidak mendapatkan persetujuan kami akan mati. Di akhir kalimat, dia mengertakkan gigi dan terlihat kejam. Ucapkan ini. Dongfang Xingchen segera tersenyum. Memikirkan apa yang terjadi padaku setelah aku datang ke Pulau Guangzhou, meskipun tetap saja mengerikan, apapun yang terjadi. Mampu membunuh Guan Qianjun dan bahkan membuatnya lebih sengsara dari dirinya. Itu bagus. Pikiran Dongfang Xingchen tidak bisa tidak kembali ke hari itu. Melalui jimat yang diberikan Tuhan untuk membantunya melarikan diri, entah kenapa dia bisa datang ke tempat ini secara tiba-tiba. Meski lolos dan tidak dibunuh oleh Guan Qianjun, Dongfang Xingchen masih sangat ketakutan. Bagaimanapun, anggota tubuhnya lumpuh, dan belum pulih. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tongkat manusia, dan luka-lukanya sangat serius. Bagaimana kita bisa lepas dari kelahiran di tempat di mana orang-orang diabaikan setiap hari? Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan melihat gadis yang sangat jelek ini. Dia sangat ketakutan hingga berteriak dan hampir jatuh dari tebing. Gadis menakutkan ini sangat menyukainya. Angkat dia segera, ramah dan bersahabat, seperti anjing pesek. Selain itu, dia menemukan seorang dokter di pulau itu untuk memeriksanya. Para dokter dan gadis di pulau ini semuanya tampak seperti mereka telah bermutasi secara biokimia, termasuk banyak penduduk asli di pulau ini, ada 2 hingga 300 dari mereka, semuanya berpenampilan seperti ini. Gadis bernama Mei Mei masih menjadi putri suku ini. Setelah mendengar ini, Dongfang Xingchen hampir muntah. Dia terlihat seperti ini, dan dia masih disebut seorang putri. Tapi kemudian dia dikejutkan oleh hal lain. Dokter berpenampilan aneh tersebut memberitahunya bahwa lukanya telah terinfeksi parah, dan racunnya bahkan telah menyerang organ dalamnya, dan dia akan meninggal dalam waktu 3 hari. Dia melepas perban di lukanya dan menunjukkannya padanya. Dongfang Xingchen sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Benar saja, lukanya sudah membusuk, dan bahkan banyak belatung yang lebat muncul. Dokter juga menghela nafas dan berkata, kakimu harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawamu, tetapi tidak ada cara untuk mengamputasi kakimu seperti ini, kecuali kamu memotong seluruh tubuhmu. Kata-kata ini mengejutkan Dongfang Xingchen. Dia sama sekali tidak setuju untuk mati. Dia harus hidup. Kita harus membalas dendam pada Guan Qianjun. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat Mei Mei sangat bersimpati. Di bawah perintahnya, dokter memikirkan cara, yaitu menggali Tai Sui yang dia temukan tersembunyi di dalam tanah beberapa tahun lalu. Yang disebut Tai Sui adalah makhluk misterius di bawah tanah. Konon memakan dagingnya bisa memperpanjang umur, dan khasiatnya tidak kalah dengan ginseng atau Ganoderma lucidum Tai Sui, tapi mencangkokkan tubuhnya ke dalamnya. Tai Sui dapat menyembuhkan lukanya dan mengeluarkan racun di dalamnya. Dengan cara ini, Dongfang Xingchen dicangkokkan ke Tai Sui. Kemudian, berubah menjadi monster alien. Apalagi dia harus menyetujui satu syarat, yaitu membiarkan Mei Mei menjadi pacarnya. Dia akan tinggal di pulau kecil terpencil ini selamanya dan melayani Mei Mei. Dalam hal ini, dia juga mengetahui bahwa monster biologis semacam ini telah hidup di pulau ini selama ratusan tahun. Konon pada zaman dahulu, sebuah meteorit menghantam daratan dan melepaskan kekuatan mengerikan yang menewaskan seluruh penduduk desa sekitar dalam jarak belasan kilometer. Sejumlah kecil orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya menjadi seperti ini, dan anak-anak yang mereka lahirkan juga seperti ini. Mereka diejek dan diusir oleh manusia, yang menganggap mereka sebagai monster. Jadi, di bawah bimbingan orang bijak, dia pindah ke pulau kecil ini dan telah tinggal di pulau ini selama 2 atau 300 tahun. Mereka diubah menjadi bentuk ini oleh batu yang dijatuhkan dari langit, jadi mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang turun dari langit. Meskipun telah berubah menjadi tampilan yang aneh, namun dia juga menjadi sangat kuat. Dia sangat fleksibel dan pandai bersembunyi, sehingga dia hidup damai sampai sekarang. Ada juga legenda di antara mereka bahwa mereka sedang menunggu seseorang datang dan menyelamatkan mereka. Ketika orang itu datang,
mereka dapat kembali ke keadaan semula dan kembali ke masyarakat manusia. Dongfang Xingchen mencemooh legenda semacam ini, tapi itu hanya nenek moyang yang menghibur Anda, bukan? Dongfang Xingchen juga menerima nasibnya. Apapun yang terjadi, pertama-tama dia akan membunuh Guan Qianjun yang akan segera datang ke Pulau Guansu, dan kemudian kita akan melihat bagaimana cara bertahan di hari-hari sulit. Lebih baik hidup daripada mati. Dia akhirnya menunggu hari ini. Melihat lubang itu, dia mengertakkan gigi. Guan Qianjun, kamu sudah mati. Bersambung.